saya bisa berdiri sendiri. Maka dengan memohon pada Sang Hyang Widya Wasa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan patung Garuda Wisnu Kencana malam hari ini. Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa lagi di Arlin Channel. Di kesempatan kali ini kita akan nonton bareng. Ya, saya akan reaction sebuah pernyataan pengesahan desain patung Garuda di ibu kota Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum menonton video ini, ya mari bersama-sama untuk menyaksikan seperti apa dan kenapa bisa terjadi. Jadi teman-teman, desain patung Garuda itu disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Oke, buat teman-teman langsung saja kita pada informasinya. Jadi mari kita menyaksikan bersama-sama. Oke, ini dia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota baru sudah rampung. Desain dari maestro patung asal Bali, Nyoman Nuarta, telah disetujui Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, jadi ini sumber informasinya valid ya. Ini kita dapat informasinya dari iNews sore ya. Oke, kita lanjut teman-teman, seperti apa kita lihat. Wow, Inilah desain Istana Kepresidenan untuk Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur yang dibuat oleh maestro patung asal Bali, Nyoman Nuarta. Desain Istana Garuda disetujui Presiden Jokowi. Sumber Instagram Nyoman Nuarta. Desain ini telah dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapat persetujuan. Desain Istana Garuda ini paling mutakhir dan siap diwujudkan. Awalnya, area desain terbaru siap diwujudkan. yang diberikan hanya 55 hektar. Namun karena Presiden menilai sempit, maka Presiden meminta Menteri PUPR menambah luas area Istana Kepresidenan menjadi 100 hektar. Wow, teman-teman, jadi awalnya luas wilayah daripada Ibu Kota Negara Indonesia baru itu hanya sekitar 55 hektar. Tapi dengan berbagai pertimbangan dari Presiden Jokowi, beliau meminta supaya ditambahkan melalui Kementerian PUPR menjadi 100 hektar, sangat luas banget. Oke. Ini ada Pak Jokowi. Nantinya ini Pak Jokowi lagi. Hijau berupa hutan dan botanical garden. Berarti di istana itu nanti di sampingnya atau di sekelilingnya akan ada diapit oleh area hijau dan hutan. Nyoman Nuarta juga diminta Presiden untuk ikut merancang master plan kawasan terintegrasi, yaitu Istana Presiden, Kebun Raya, dan Kebun Bunga. Wow, ada kebun raya, ada kebun bunga teman-teman. Nyoman Nuarta yang mendapat kepercayaan penuh Presiden merupakan seniman patung yang karyanya bertebaran di Nusantara. Di antaranya adalah patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Nyoman Nuarta, maestro patung dengan karya fenomenal. Maksudnya fenomenal seperti apa? Serta patung Arjuna Wijaya. Jadi ini maksudnya Nyoman Nuarta maestro patung dengan karya fenomenal itu adalah karyanya sebelumnya. Nah, jadi salah satu pertimbangan dia diterima oleh Presiden Jokowi untuk mendesain patung Garuda di Istana Baru, ya karena sudah ada historis yang sudah pernah dikerjakan. Oke teman-teman, kita lanjut. Atau lebih dikenal dengan patung kuda di kawasan Monas, Jakarta. Ya, ada. Wow, inilah. Nah, ini teman-teman desain nanti daripada istana. Oke teman-teman, mungkin teman-teman penasaran bagaimana sih ceritanya.
ini bagaimana sih ceritanya Nyoman ini bisa diresmikan oleh Jokowi untuk mendesain patung Garuda di Istana Baru. Jadi oke teman-teman, saya sudah dapat sumber informasinya dan kita saksikan bersama. Inilah cerita awalnya. Dan di sini juga nanti akan sumber informasinya itu langsung dari Nyoman Nuarta atau orang yang pendesain daripada patung Garuda yang disahkan oleh Pak Joko Widodo. Oke. Ini dia. Bangsa ini memerlukan identitas yang firm, yang kuat, ya, sebagai suatu kebanggaan bangsa. Maka dari itulah Garuda saya saya dengan keras membuktikan diri saya. Saya bisa berdiri sendiri. Maka dengan memohon pada. Nah, jadi inilah cuplikan video sebelumnya yang pernah dikaryakan oleh Nyoman. Nah, tadi yang berbicara dari awal itu memang Nyoman sendiri. Sang Hyang Widya Lase dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan patung Garuda Wisnu Kencana malam hari ini. Jadi teman-teman sudah langsung disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk meresmikan desain patung kuda yang akan nanti ada di Istana Baru. Wow. Nah, ini udah mulai, ini karya cuplikan video lama ya. Lebih dekat dengan Nyoman Nuarta, seniman pematung. Kerjaan pematung. Sekarang umur sudah 70 tahun. Wow, teman-teman, ini seniman Nyoman Nuarta ini sudah umur 70 tahun, tapi masih punya energi, masih punya semangat untuk berkarya. Ini orangnya teman-teman, jadi kita saksikan terus seperti apa cerita daripada nanti desain Garuda ini. Gak tua, tapi tetap harus berkarya. Amin Pak, semoga panjang umur Pak. Wow. Jadi ini teman-teman tampilan daripada Istana Baru ya. Wow, keren. Kayak bersayap gitu. Saya mendapat undangan, kalau nggak salah ada 4 arsitek dan 1 saya. Berarti 3 lainnya. Nah ini kita dikasih waktu pada saat itu ya 10 hari, tapi desainnya itu ada 12 kalau nggak salah. 12 desain. Jadi awalnya tim daripada Istana memberikan waktu kepada Pak Nyoman ini supaya membuat desain untuk patung Garuda yang ada di nanti yang diadain di Istana itu waktu 10 hari saja, tapi dia sudah waktu itu berhasil mereka buat 12 desain. Ini ceritanya. Selesai dalam waktu 10 hari. Kita ketahui ya bahwa suku bangsa di Indonesia banyak sekali dan masing-masing punya identitas sendiri. Benar. Kurang lebih ada 700 lebih, 740 atau berapa ya suku bangsa di Indonesia. Wow, teman-teman, ternyata Indonesia ini memiliki suku bangsa lebih dari 100, bahkan yang disampaikan oleh Pak Nyoman Nuarta tadi ada 140 lebih. Masya Allah, ini begitu luas dan begitu besar. Wow. Bukan main ya, itu kan? Benar Pak. Nah, seandainya saya pakai, ya, kebetulan saya di Bali, saya bawalah hashtag Bali misalnya untuk di istana, dan tentu yang lain akan marah. Ya. Atau saya ambil bangunan dari Padang atau dari Jawa atau dari yang lainnya, tidak lengkap. Ya, yang bisa mewakili dan membuat nyaman semua suku itu saya kira sulit. Tapi Garuda adalah suatu yang sudah disepakati sebagai lambang bangsa ya. Betul. Nah, jadi dasar dan pemikiran daripada bahan desain yang ditawarkan oleh Nyoman itu adalah seperti yang diceritakan beliau, bahwasanya
negara ini adalah ada lebih 140 suku. Tapi kira-kira apa yang bisa membuat nanti desain ini bisa tidak menimbulkan kecemburuan sosial, itu maksudnya. Jadi karena burung Garuda sudah diakui oleh lambang negara, maka dia tertarik untuk buat desain Garuda. Mungkin untuk kita lanjut. Negara kita Garuda Pancasila, walaupun tidak ansih saya terjemahkan seperti itu, tapi Garuda itu dikenal benar. sebagai pemersatu lah. Nah kalau ini saya pakai, saya kira dari 700 sekian itu bisa menenteramkan hatinya, tidak merasa direndahkan, direcehkan. Benar-benar. Semua sama. Itu prinsipnya. Dan nanti juga Pak, ini akan tidak menimbulkan rasa kecemburuan sosial. Dari itulah Garuda saya pakai. Bangsa ini memerlukan identity yang firm, yang kuat, sebagai suatu kebanggaan bangsa. Dan istana ini juga berperan. Dia menjadi ikon dari kawasan baru. Nah, jadi ikon luas banget kawasan. Tidak memperlihatkan jejak etnik yang sudah ada yang bisa menimbulkan cemburuan. Tapi ini barang baru dan belum pernah dipakai istana di negara orang. Jadi seniman sendiri mengakui bahwasanya memang burung Garuda ini sangat tepat dan cocok, karena selain daripada ideologi daripada burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia yang sudah disahkan dari zaman dulu sampai sekarang, dan desain seperti burung Garuda ini juga belum dipakai oleh negara lain. Jadi sangat cocok banget. Jadi akan membuat warna, menghadirkan warna baru nanti di istana yang baru. Wow, keren. Ya ini Garuda ini adalah kantornya presiden. Ya, istana itu ada depannya. Yang namanya istana itu lebih sifatnya formal. Menerima tamu-tamu agung itu diterima di sini, ya, di depan ini. Nah nanti kalau presiden kantornya di sana, dia bisa melalui eskalator maupun penikular itu model eskalator, tapi dia tuh kayak ya, supaya orang-orang handicap bisa pakai ini. Jadi Pak Nyoman menjelaskan daripada nanti tata letak daripada desain burung Garuda itu di depannya ada istana, dan akses untuk ke istana pun nanti presiden bisa naik lift dan atau eskalator. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Kalau eskalator kan susah. Nah itu dia menuju sini. Ini sebenarnya kaca ini. Kaca. Kalau presiden pengen memperlihatkan kotanya, ya ini dari sini. Atau kalau lagi musim baik, tidak hujan, bisa dari outdoor sana, itu kan aman. Ya. Ini adalah kantor presiden. Luasnya kurang lebih 8.000 meter. Itu ditentukan. Nah ini tampilannya teman-teman. Permintaannya agak berbeda. Awalnya itu minta space-nya ada kurang lebih 28.000. Nah, karena dulu Setpres masih juga. Mewah banget teman-teman. Yang lain-lainnya masih tapi sekarang dikeluarkan di luar kawasan istana tadinya. Keren. Mungkin kan repot nanti berkomunikasinya. Sekarang masuk lagi di kawasan. Bikin gedung-gedung. Nah, akhirnya sayap-sayap inilah kita peruntukkan untuk taman. Bisa dimanfaatkan untuk ruang tunggu dan sebagainya tanpa orang jadi ya, karena ini keren. Nanti keren teman-teman. Hutannya masuk ke dalam. Nah, itu bisa nanti dilihat interior. Jadi udah penghawaannya ini bisa langsung, jadi tidak pakai AC. Nah ini lebih sehat lagi. Gedung tapi tidak ada AC-nya, tapi ada hutan di dalam. Dan ini ini tampilannya ya. Ini menjadi gedung hijau, itu pun di atas komputer udah kita sebutin.
bahwa ini gedung yang sangat friendly terhadap lingkungan gitu. Sampai bahan tembaga itu, tahu nggak bahan tembaga? Bahan tembaga itu antivirus. Wow. Iya, dan juga wow, kerennya teman-teman. Ya sesuai yang disampaikan Pak Nyoman tadi, bahwasanya bahan tembaga yang ada nanti di desain burung Garuda itu adalah antivirus. Wow, keren. Anti jamur. Dia akan tahan bisa ratusan tahun. Iya. Bagus Pak. Mantap. Betul, dia bisa panas. Tahan panas. Karena matahari itu, makanya sering dimanfaatkan juga membangkit listrik. Oh. Nah, ini foto bersama Presiden dengan Pak Nyoman sebagai seniman ya, seorang seniman tadi ya. Wow. Ada memang isu-isu bahwa saya itu jelas saja menang karena saya adalah tim sukses dengan Pak Jokowi. Saya kenal Pak Jokowi baru-baru saja. Sewaktu ada kunjungan Perdana Menteri India, Pak Modi. Karena Pak Modi janjian sama saya. Jadi teman-teman, Pak Nyoman ini cerita bahwasanya banyak isu ataupun suara-suara dari berbagai pihak di luar sana, bahwasanya dia menang sebagai dipercaya oleh Pak Jokowi untuk desain di membuat patung Garuda di Istana Batu itu karena dekat. Sebenarnya tidak. Nah, inilah pernyataan beliau. Sebenarnya masih baru dia kenal dengan Pak Jokowi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, biar kita paham, biar bisa kita tahu bahwasanya begitu kronologisnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di India, karena saya pernah diundang ke istananya ya. Karena saya kebetulan dikasih penghargaan Padma Shri, satu penghargaan untuk sipil tertinggi. Dia bilang, nanti saya mau ke Indonesia, nanti saya mau lihat patung kamu gitu ya. Saya pikir, wah nanti kita bawa ke Bali, GWK. Ternyata waktu dia telepon saya di sini melalui duta besarnya, nggak ada waktu ke Bali karena harus segera ke mana? Ke Singapura. Bisa nggak nanti ke Jakarta? Jadi teman-teman, awalnya ketemu Pak Jokowi dengan Pak Nyoman ini sebenarnya waktu ada kunjungan Perdana Menteri dari India tadi ya, dari India. Nah, sebelumnya mereka juga duta menteri yang di sana kan, Perdana Menteri itu sudah pernah ketemu Pak Nyoman. Dan ketika dia ke Indonesia, Perdana Menteri datang ke Indonesia, Pak Nyoman ini diminta untuk ketemu. Ada patungnya, tapi bukan patung yang besar. Saya bilang, oke nggak apa-apa, pokoknya saya tahu. Saya disuruh nunggu mau protokol di tempat patung Buddha itu. Saya udah bilang, Pak, saya belum kenal dengan Pak Jokowi, saya bilang. Nah, saya waktu itu dengan pakaian bernada India, pengen menghormatin tamu kita yang dari India. Iya. Nah, itu datang Presiden dengan ini Perdana Menteri ini turun. Pak Jokowi mungkin saya dianggap mungkin saya ini pengawalnya, itu gimana saya nggak tahu. Iya. Langsung aja menunggu. Pak Modi ini belakangan. Belakangan, wah datang halo peluk-pelukan sama saya. Pak Jokowi ngeliat ke belakang, loh bisa gitu. Akhirnya saya panggil dekat, jelasin ke Pak ini. Jadi waktu itu teman-teman, Pak Jokowi ini karena belum pernah ketemu, belum pernah ketemu dengan Pak Nyoman. Nah, di saat Perdana Menteri India itu ya ada sedikit rasa kaget Pak Jokowi, karena Pak Nyoman ini nggak tahu, dia nggak kenal gitu maksudnya ya. Nah, jadi lanjut ceritanya. Asik ini ceritanya teman-teman, luar biasa. Ini dulu saya pernah kasih penghargaan masyarakat India, terus sampai cerita mengenai GWK gitu. Baru jadi saya nggak ada kesempatan berkenalan dengan beliau.
Oke teman-teman, jadi itulah kondisi atau kejadian waktu ketemu pertama sekali atau ya Pak Jokowi dengan Pak Nyoman. Ya itu kayak dijembatani sama ini apa namanya Perdana Menteri India. Luar biasa. Kita lanjut teman-teman. Apa ini? Oh, tempatnya Pak Nyoman. Kantornya Pak Nyoman. Saya merasa gitu ya, karena kebetulan lingkungan saya kan di Bali. Kakek saya itu kan nanti Pak Nyoman ini orang Bali teman-teman. Seniman Bali. Oke. Arsitek juga ayah saya itu seorang kelihan yang tahu tata krama Bali. Oh. Jadi Pak Nyoman ini menyampaikan bahwasanya kakeknya dulu itu adalah orang seniman atau ya orang seniman dan bapaknya juga seniman. Artinya satu keluarga ya, ini berarti karya dari apa bisa kita katakan bahwasanya Pak Nyoman ini adalah turunan sebenarnya karya khusus untuk seniman. Turunannya. Saya bertekad. Oh ini Pak Nyoman waktu kecil. Pikiran saya waktu di Bali. Ya. Karena di Bali kan kita cuma melukis. Kalau saya itu idenya banyak bersumber dari persoalan environment, lingkungan, hutan-hutan dibabat dan sebagainya secara Oke. Saya respon dengan cara-cara saya berkesenian. Kalau orang mungkin dengan demo, bikin sepatu. Ya. Kalau saya dengan patung, dengan karya. Wow. Jadi teman-teman di sini Pak Nyoman menyampaikan bahwasanya ide dia membuat suatu patung itu adalah sebenarnya dari ide-ide kondisi lingkungan. Luar biasa. Bikin museum sendiri, bikin sculpture park sendiri, galeri untuk seniman-seniman yang lain kita harus buat juga gitu ya. Terus buat kesenian yang lain bisa juga. Wow. Residen, ini ya. Yang artis residen juga ada gitu kan gitu. Oke. Ini teman-teman kalau nggak salah ini di Jakarta. Oh, ya, patung proklamator baru sekolah itu di sini. Iya. Presiden minta, gimana kalau keberatan nggak kalau kamu ini ada ini lagi salah satu Pak Siddhartha itu dosen saya lagi. Terus satu teman saya dari Jogja, Marto. Nah. Jadi teman-teman ternyata yang ide membangun patung proklamator itu ternyata dari Pak Nyoman juga luar biasa. Oke lanjut teman-teman. Akhirnya kita disuruh bertiga, arsiteknya dibantu oleh Pak Budi Surasno, mungkin sekarang almarhum ya. Nah, saya akhirnya mengerjakan Bung Karno-nya. Itu pesan dari Presiden tuh. Itu harus dikerjakan Nyoman, nggak boleh orang lain. Wow. Ini juga karya-karya dari Pak Nyoman ya. Arjuna Wijaya. Patung saya. Oh. Itu bukan milik DKI, jangan salah. Tanahnya DKI, saya dikasih hak. Oh gitu. Untuk membangun itu boleh ada sekeping tulisan. Saya boleh nyari sponsor. Oh. Pak Harto itu kalau nggak salah dia habis diundang. Ternyata teman-teman patung yang ada di Jakarta itu karya dari Pak Nyoman di zaman Pak Harto ya. Ke Turki kalau nggak salah. Nah di perjalanan dari airport menuju istana didampingi Presiden Turki, dia cerita, diceritain sejarahnya itu kan ada patung itu dilewati itu dia cerita semua ada sejarah background. Nah di Jakarta bisa kayak gitu. Oh jadi awalnya kenapa Pak Nyoman bisa bangun patung itu sebenarnya adalah dia dari awal cerita tentang waktu Presiden Soeharto jalan ke Turki. Saya bisa cerita sama tamu saya. Wow.
presidennya dari beliau tuh. Ternyata ini waktu zaman dulu itu seperti ini ya. Bingung juga tuh, waduh cerita wayang disuruh bikin patungnya. Itu kan nggak mudah kan kita menerjemahkan gitu. Akhirnya saya sodorkan seperti itu, beliau setuju. Nah itu kan Arjuna. Ya. Oh, patung Arjuna. Oke teman-teman, jadi patung Arjuna yang ada di Jakarta itu karya apa? Yang dikusiri oleh Krishna. Yang namanya Bhagavad Gita, di mana ajaran Arjuna itu ragu dalam bertempur, karena dia sadar dia melawan saudara Adipati Karna. Adipati Karna ini sakti luar biasa. Pasukan Pandawa itu sudah tinggal beberapa divisi saja dihabisi oleh dia. Yang hanya bisa membunuh dia adalah saudaranya, yaitu Arjuna, dengan panahnya yang sakti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu supaya durasi kita tidak terlalu panjang. Jadi nanti akan saya update lagi video berikutnya tentang kisah daripada atau cerita daripada Pak Nyoman ini tentang karya-karya sebelumnya. Jadi cukup kita sudah tahu bahwasannya ternyata pengadaan desain Garuda yang ada di Istana Indonesia Baru yang ada di Kalimantan itu adalah sudah disahkan oleh Pak Presiden Jokowi secara resmi, dan itu oleh Pak Nyoman Nuwarta dari Bali. Luar biasa. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang cerita ini. Oke.